Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video pembelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 Kurikulum Merdeka, masih terkait dengan elemen Bhinneka Tunggal Ika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi unit 2, menghargai keragaman identitas. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Pertanyaan pemantik, mengapa penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain yang berbeda harus dilakukan oleh kita yang juga memiliki kebudayaannya sendiri? Tahukah kalian, ternyata nenek moyang kita, nenek moyang Nusantara, terkenal sebagai pelaut yang ulung, yang tinggal di negara kepulauan. Para pelaut Nusantara melakukan ekspedisi yang sangat luar biasa panjang. Mereka tak hanya berlayar antar pulau di wilayah Nusantara, melainkan mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh hingga wilayah Afrika. Perjalanan laut sudah dilakukan sekitar abad 5 dan abad ke-7 Masehi. Perjalanan yang dilakukan memungkinkan mereka berinteraksi dengan kebudayaan yang berbeda di tempat di mana para pelaut itu singgah. Disitulah terjadi kontak nenek moyang kita berkenalan dengan lingkungan barunya. Tak hanya berkenalan, beberapa di antaranya menetap dan meneruskan generasinya di sana. Pada apa yang dilakukan oleh nenek moyang pelaut kita, tercipta sebuah bangunan identitas khas pada masyarakat Afrika. Di sana dikenal tentang asal-usul Zanz, yang namanya merupakan asal-usul nama bangsa Azania, Zanzibar, dan Tanzania. Zanz adalah ras Afro-Indonesia yang menetap di Afrika Timur, jauh sebelum kedatangan pengaruh Arab atas Swahili. Kononnya, ini merupakan contoh peninggalan nenek moyang kita di Afrika. Alat musik, silopon, atau di Indonesia disebut dengan gambang. Dari peristiwa yang terjadi di masa silam, seperti yang di atas, kita bisa belajar setidaknya tentang dua hal. Yang pertama, pada setiap perjalanan, seseorang akan bersua dengan perbedaan-perbedaan. Ketidaksamaan itu terwujud dalam tampilan fisik atau bahasa yang dituturkan. Pada bahasa yang sama sekalipun, ada dialek yang berlainan, sehingga tetap ada keragaman dalam sebuah identitas yang pada awalnya kita yakini ada. Begitu juga dalam hal keyakinan atau ajaran agama, sudah pasti ada perbedaan. Kita bisa mengibaratkan ini dengan orang yang sedang bertamu ke rumah kerabat, tetangga, atau orang yang baru ditemui dalam kehidupannya. Perjumpaan antara kebudayaan yang berbeda dalam kasus di atas kemudian dibungkus dalam sebuah etika tentang bagaimana sebaiknya hidup bersama dalam identitas yang beragam tersebut. Pelajaran yang kedua, pembentukan identitas baru yang tercipta dari persilangan berbagai identitas. Pada setiap identitas yang melekat, ada keragaman di sana. Pembentukan itu terjadi melalui proses perjumpaan budaya yang melintasi batas-batas geografis yang sangat mungkin tercipta karena dunia yang kita huni ternyata sesungguhnya adalah dunia yang saling terhubung. Jika kita menghargai kebudayaan yang berbeda, apakah itu artinya kita tidak menghormati kebudayaan yang kita miliki?
Dalam dunia yang sudah terhubung, cara untuk mengetahui bahwa ada banyak kebudayaan di belahan bumi menjadi lebih mudah. Perangkat teknologi memungkinkan kita mengakses informasi di tempat yang berbeda dengan sangat cepat. Pengetahuan kita akan tradisi serta budaya masyarakat di wilayah lain juga menjadi lebih mudah kita dapatkan. Namun, kebanggaan atas jati diri yang kita miliki janganlah lantas membuat kita harus menganggap rendah identitas bangsa lain. Setiap kebudayaan memiliki kekhasan atau keunikannya masing-masing. Kita tentu berhak untuk merasa bangga atas apa yang kita miliki. Rasa hormat atas identitas sebuah bangsa yang memiliki peradaban adiluhung misalnya adalah sikap yang wajar kita miliki. Namun demikian, bersamaan dengan sikap bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki, kita juga harus menunjukkan penghormatan atas budaya bangsa lain. Nah, untuk selanjutnya, sebagai salah satu cara untuk mengenali kekayaan agama dan suku di Indonesia, silakan kalian buat jurnal harian untuk mengenali hal tersebut. Untuk tabel, bisa dengan mengembangkan contoh tabel berikut. Silakan dicari agama-agama yang ada di Indonesia dengan format nama agama, rumah ibadah, dan pemuka agamanya. Kemudian yang kedua, silakan juga mencari tentang suku-suku yang ada di Indonesia, apa nama sukunya, apa nama wilayahnya, kemudian apa ciri-ciri rumah, pakaian, dan lain-lain. Untuk uji pemahaman, silakan jawab dua pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan sikap hormat terhadap tradisi atau budaya masyarakat di Indonesia? Yang kedua, Indonesia adalah negara dengan keragaman karakter dan sifat yang ada pada masing-masing masyarakatnya. Apa yang kamu lakukan jika kamu menemukan masyarakat yang memiliki pandangan atau sikap yang tidak sama dengan adat atau tradisi kamu? Sekian paparan materi menghargai keragaman identitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.